Bismillahirrahmanirrahim. Halo sobat, berjumpa lagi dengan Pak Ahmad Riyadin. Kali ini saya ingin unboxing sebuah barang yang saya beli dari toko online. Oke, ini dia barangnya. Bracket untuk box samping yang akan kita pasangkan di si kebo. Tanpa berlama-lama, mari kita buka dusnya. Iya, oke. Sekarang saya lihat isinya bareng si Krucil ya. Halo, sapa dulu dek. Halo. Halo. Sekarang ini tampilan dari bracket box yang saya beli di online shop dari Highland Motorsport. Ya, build quality-nya lumayan cukup bagus ya. Walaupun buatan lokal tidak kalah saing dengan yang buatan luar ya. Di sini catnya terlihat halus, tidak ada lecet. Jadi cukup ganteng ya. Ya dek, bagus dek. Ya. Jadi sekarang nanti kita coba lihat pasang apakah pas di bracket belakang yang sudah ada di motor saya beserta perintil-perintilannya. Ya, apakah sesuai, dan kita lihat hasilnya nanti. Dadah dek dulu dek. Dadah. Nah, inilah penampilan bracket box belakang. Nanti kita akan pasang di lubang baut yang sudah tersedia di sini untuk bracket sampingnya. Apakah sesuai? Kita mulai dari bracket buat di samping. Alhamdulillah, akhirnya side bracket, side box sudah terpasang pada motor Bison. Inilah penampakannya. Bahannya oke banget.
Alasan yang paling masuk akal yaitu Yamaha Bison itu memiliki harga yang terjangkau, murah. Terus Yamaha Bison gampang untuk dimodifikasi. Kita ganti karburatornya, kita ganti dengan CDI Racing, terus kita upgrade cc-nya. Itu sangat enak sekali. Jadi bisa kita modifikasi dari sektor mesin maupun sektor bodinya. Kita bisa memodifikasi Yamaha Bison dengan berbagai macam genre seperti tipe Jap style, scrambler, bisa juga bread style, menjadi motor cross maupun sport touring. Dan satu lagi, motor ini kalau menurut saya pribadi tergolong irit. Impresi atau kesan dalam menggunakan Yamaha Bison yaitu motor ini tergolong motor yang tidak pudar dimakan zaman. Jadi model motornya tanpa ubahan apapun masih terlihat ganteng ya, masih terlihat cakep dan tidak ketinggalan zaman ya pastinya. Walaupun motor ini keluaran tahun 2012, tapi ketika kita di jalan itu sedikit mencuri perhatian dan banyak orang tidak tahu motor apa ini karena terlihat motor yang kokoh dan besar, jadi seolah-olah mengesankan itu motor saat ini. Kelebihan dan kekurangan Yamaha Bison, kalau kelebihan ya mungkin itu masing-masing persepsi pribadi, cuma lebih baik kita cerita kekurangannya. Kekurangan Yamaha Bison itu adalah ketinggalan zaman dari segi fitur dan spesifikasi. Contohnya saja, rem belakang masih menggunakan tromol, sedangkan motor-motor zaman sekarang sudah menggunakan disc brake depan dan belakang. Setelah itu dia belum injeksi, masih karburator, dan speedometernya. Speedometer Yamaha penyakitnya satu, filmnya suka hitam dan tidak terbaca. Lampu untuk sen, lampu depan, lampu rem itu belum menggunakan LED seperti motor-motor zaman sekarang. Jadi masih menggunakan lampu-lampu halogen. Kekurangan yang lain juga seperti monoshock breaker yang di belakang untuk Bison masih menggunakan yang standar seperti biasa. Berbeda dengan motor-motor zaman sekarang yang sudah menggunakan Prolink suspension. Jadi suspensinya lebih empuk untuk menahan medan-medan yang ekstrim. Yang pastinya fiturnya ketinggalan zaman dengan motor-motor zaman sekarang. Alasan saya memilih genre touring mungkin karena hobi saya yang suka naik gunung, bertualang, itu membuat saya suka dengan genre touring. Dan genre touring terlihat lebih liar dan sedikit lebih maskulin dibanding genre-genre yang lain. Kebanyakan kita lihat orang yang memodifikasi motor dengan style touring, mereka suka meninggikan shock depan dan belakang. Sedangkan kita tahu sebenarnya kalau untuk motor-motor yang cc besar, motor-motor touring, adventure, itu kenapa dibuat tinggi? Karena memang sesuai dengan spesifikasi motornya. Dengan cc, bobot yang besar, kuat rangkanya menahan beban. Jadi sesuai lah kalau motor-motor adventure, touring itu memiliki bentuk yang tinggi-tinggi untuk di kelasnya yang sesuai ya. Seperti 500cc, 650cc, sampai 1000cc. Tapi berbeda dengan motor-motor yang 150cc seperti Bison, CBR, Fiction dan sebagainya. Karena jika kita merubah bentuk asli pabrikannya, itu dikhawatirkan akan mempunyai dampak yang mungkin tidak secara langsung kita temui ketika kita mengendarai. Tapi itu akan merubah standar awal uji kelayakan motor sesuai ke pabriknya. Tapi itu tergantung selera masing-masing individu ya. Kalau saya pribadi lebih suka memodifikasi motor dengan genre touring atau adventure tanpa merubah standar dari pabriknya. Jadi itu lebih nyaman dikendarai.
setidaknya yang perlu kita rubah saat kita merubah genre adventure itu bagaimana riding positionnya atau posisi duduknya ketika kita mengendarai. Seperti meninggikan stang itu wajar, karena kita untuk jalan jauh itu butuh kenyamanan agar kondisi tangan dan punggung kita tidak pegal. Oke sobat, jadi menurut saya pribadi dan sebagai pengguna Yamaha Bison cukup layak untuk dipertahankan bagi kita yang masih memiliki Yamaha Bison. Dan bagi kawan-kawan yang mungkin koceknya tidak terlalu banyak, Yamaha Bison merupakan pilihan tepat untuk kita beli. Selain modelnya yang tidak terlalu ketinggalan zaman dan yang pastinya terlihat gagah dan maco. Oke, jadi itu saja vlog kali ini membahas tentang Yamaha Bison. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Pak Ahmad Riyadin agar channel Pak Ahmad Riyadin tetap bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Dek.